kacau komunikasi politiknya, koordinasi bagaimana gitu ya. Kita ke kabar selanjutnya. Meski telah lama dinyatakan sebagai tersangka, namun Anas Urbaningrum belum pernah diperiksa dengan status tersebut. Rencananya hari ini Anas Urbaningrum akan menjalani pemeriksaan perdana dengan status sebagai tersangka kasus Hambalang. Memasuki tahun 2014, nasib mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus gratifikasi Hambalang masih belum juga jelas. Meski telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada tanggal 26 Februari 2013, namun hingga kini ia belum pernah diperiksa dengan status tersebut. KPK sendiri telah memberikan isyarat untuk menahan Anas. Hari Selasa ini, KPK rencananya akan memanggil Anas Urbaningrum untuk diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya, Anas menyatakan siap untuk memenuhi panggilan KPK tersebut. Sebenarnya perjalanan kasus Pak Anas menurut saya dari aspek pembuktian malah meragukan. Jadi persoalannya Pak Anas tetap menghormati apapun proses hukum yang berjalan. Tetapi aspek keadilan itu jauh lebih penting. Sejauh ini KPK sudah menahan 3 tersangka kasus Hambalang. Mereka adalah Deddy Kusdinar, Andi Alfian Malarangeng, dan Teguh Bagus Muhammad Nur. Sementara Anas Urbaningrum dan Mahfud Suroso masih menunggu pemeriksaan. Dan rencananya hari ini Anas Urbaningrum akan menjalani pemeriksaan perdana KPK dengan status tersangka kasus Hambalang. Kita akan terhubung dengan reporter TV One, Nina Pratima, yang saat ini tengah berada di kediaman Anas Urbaningrum. Selamat pagi, Mina. Ya, pagi Juan, Fani, dan pemirsa. Memang benar rencananya KPK akan memanggil Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus Hambalang, namun hal ini belum dapat dikonfirmasi apakah nantinya Anas akan jadi datang atau tidak. Sementara itu kami pun memantau di kediaman Anas di daerah Durensawit dari mulai tengah malam tadi hingga pagi ini. Aktivitas terlihat biasa saja dan tampak sepi, belum tampak adanya loyalis Anas yang datang ataupun hilir mudik keluar mobil pribadi dari Anas Urbaningrum. Dan kami juga dapat menginformasikan kepada Anda bahwa apabila Anas jadi datang untuk diperiksa, maka ini akan menjadi kali pertama Anas Urbaningrum datang ke KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Ia memang sudah menjadi tersangka sejak tanggal 22 Februari 2013 yang lalu dalam kasus Hambalang ini, dan ia pun sempat dipanggil oleh KPK pada tanggal 31 Juli 2013, namun ia tidak datang. Dalam kasus Hambalang ini, terdapat 3 konstruksi hukum yang didakwakan kepada Anas sebagai tersangka. Di antaranya yang paling pertama, Anas diduga menerima uang sebesar 2,21 miliar dari pihak PT Adikarya. Ini diduga untuk memuluskan PT Adikarya sebagai pengerja atau pekerja dari proyek pembangunan fisik dari Hambalang. Yang kedua, dari uang sebesar 2,21 miliar tersebut, Anas diduga memakainya atau menggunakannya untuk fasilitas atau untuk sarana pemenangan ia saat adanya pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2010 yang lalu. Dan yang ketiga, Anas diduga menerima Toyota Harrier, sebuah mobil dari PT Adikarya. Dari ketiga hal ini, pihak Anas mengatakan bahwa tidak semuanya terkait langsung kepada Anas sehingga belum dapat dibuktikan apakah Anas memang benar menerima ketiga hal tersebut. Sementara itu, dugaan dari jaksa atau dugaan dari pihak KPK terhadap Anas, mereka mengatakan bahwa dari uang 2,21 miliar itu terlihat aliran uang dari Anas kepada para pendukungnya di pemilihan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Di antaranya uang tersebut digunakan untuk pembayaran hotel para pendukung Anas, kemudian untuk sewa mobil para pendukung Anas saat berjalannya kongres ini pada tahun 2010, dan untuk pembelian BlackBerry yang nantinya dihadiahkan kepada para pendukung Anas, dan juga untuk memfasilitasi hiburan-hiburan yang ada pada saat kongres di Partai Demokrat tahun 2010 yang lalu. Memang belum dapat dikonfirmasikan apakah nantinya Anas akan datang, dan sempat juga beredar informasi di media massa dan juga di kalangan wartawan bahwa nantinya apabila Anas datang pada hari ini diperiksa, maka nantinya ia akan langsung ditahan. Namun lagi-lagi hal ini belum dapat dikonfirmasi, dan kita akan terus menunggu bagaimana jalannya proses ini dan apakah memang benar Anas akan datang pada hari ini, dan kami nantinya akan terus mengabarkan kepada Anda pemirsa TV One. Demikian yang dapat kami kabarkan. Kembali ke studio Juan dan Fani. Baik, terima kasih Mina atas laporannya dari kediaman Anas Urbaningrum. Kita tunggu saja bagaimana kepastian dari status Anas Urbaningrum nanti ya. Yang akan diperiksa nanti ya, kemungkinan.
Ya, kabar pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.